Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema gelombang bunyi. Gelombang bunyi. Apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu dan merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Karakteristik gelombang bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal karena bunyi dapat memantulkan kalau gelombangnya mengenai suatu benda. Bunyi hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Dengan kata lain, tidak dapat merambat pada ruangan hampa. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium yang memiliki kerapatan tinggi, yaitu medium padat. Klasifikasi bunyi. Ultrasonik bunyi yang memiliki lebih dari 20 Hz hanya bisa didengar kelelawar dan lumba-lumba. Audiosonik bunyi yang memiliki frekuensi di kisaran 20 sampai 20.000 Hz hanya bisa didengar manusia. Infrasonik bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah hewan seperti anjing, jangkrik, gajah, hiu, dan lain-lain. Sifat-sifat gelombang bunyi. Refleksi. Bunyi yang merambat melalui mediumnya, maka bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras. Refraksi. Bunyi yang melewati dua medium perambatan yang berbeda, misalnya melewati air dan udara, maka bunyi tersebut akan dibiaskan atau dibelokkan. Difraksi, bunyi yang melewati celah sempit, maka bunyi tersebut akan dilenturkan. Sifat-sifat gelombang bunyi. Efek Doppler adalah fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Rumus efek Doppler dapat diamati pada gambar di samping. Interferensi adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah. Contohnya, kegiatan interferensi yaitu mengamati pertumbuhan kecambah dan mengamati penyebab keruhnya air sumur. Rumus interferensi dapat dilihat pada gambar di samping. Pelayangan gelombang menjelaskan akan ada dua bunyi yang berbunyi secara bersamaan tetapi memiliki frekuensi yang berbeda. Rumus pelayangan gelombang dapat dilihat pada gambar di samping. Memperhitung cepat rambat bunyi. Rumus cepat rambat bunyi yaitu V sama dengan S per T. Keterangan V yaitu cepat rambat bunyi, S jarak tempuh, T waktu. Seperti yang sudah kita bahas di atas, kalau bunyi melalui medium perambatannya terlebih dahulu sebelum sampai ke gendang telinga kita, nah cepat rambatnya bunyi juga tergantung medium perambatannya. Medium padat. Rumus cepat rambat bunyi seperti gambar berikut. Keterangan V sama dengan cepat rambat bunyi, S sama dengan modulus Young, P sama dengan massa jenis. Media padat adalah media cair yang mengandung substansi pemadat, misalnya agar-agar gelatin, dengan konsentrasi yang berbeda. Konsentrasi bahan pemadat ini akan membuat media setelah dingin menjadi padat. Medium cair. Rumus cepat rambat bunyi seperti gambar berikut. Keterangan V sama dengan cepat rambat bunyi, B sama dengan modul bulk zat cair, P sama dengan massa jenis. Media cair adalah media yang mengandung nutrisi tertentu namun tidak ditambahi bahan pemadat, seperti gelatin maupun agar. Umumnya, jenis media ini digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Contoh medium cair antara lain nutrien broth atau NB, glukosa broth, air tawar, air laut, air raksa, dan lain-lain.
Medium gas. Rumus cepat rambat bunyinya sebagai berikut. Dengan keterangan V adalah cepat rambat bunyi, R tetapan umum gas, M massa mol gas, T suhu gas, dan Y adalah konstanta Laplace. Medium gas merupakan medium yang memiliki kecepatan rambat paling rendah dibandingkan kedua medium di atas. Hal ini dikarenakan molekul penyusun gas berubah-ubah dan menyebar. Penerapan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ultrasonografi atau USG. USG ini salah satu penerapan dari gelombang bunyi yang memanfaatkan frekuensi ultrasonik, yaitu yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz atau setara dengan 20.000 kHz. Alat ini digunakan untuk melihat gambaran dari organ dalam. Contohnya, untuk melihat janin dalam kandungan. Kerja alat ini yaitu dengan menempelkan transducer ke permukaan tubuh yang akan dilihat gambaran dalamnya. Kemudian, pada alat tersebut akan disalurkan listrik yang dapat menghasilkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi dan panjang gelombang tertentu. Yang kedua, menghitung kedalaman laut. Menghitung jarak kedalaman laut itu dengan memanfaatkan gelombang bunyi, yaitu ultrasonik. Gelombang ultrasonik dapat dipancarkan ke dalam lautan secara garis lurus hingga mengenai penghalang, sehingga gelombang bunyi tersebut akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Nah, waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut untuk bergerak turun ke bawah hingga memantulkan lagi dan kembali ke atas itulah yang akan dihitung untuk mendapatkan jarak kedalaman laut. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal gelombang bunyi. Dengan menggunakan garpu tala berfrekuensi 1368 Hz dan tabung resonator. Bunyi keras pertama terjadi jika panjang kolom udara di atas permukaan air 6,25 cm. Kecepatan bunyi di udara pada saat itu adalah diketahui frekuensi sama dengan 1368 Hz, L sama dengan 6,25 cm. Yang ditanyakan adalah V. Bagaimana mencari V di dalam soal ini? Caranya, lambda sama dengan 4 dikali L. Lambda sama dengan 4 dikali 6,25. Lambda sama dengan 25 cm. Untuk dijadikan ke dalam meter, jadi lambda sama dengan 0,25 meter. V sama dengan F dikali lambda. V sama dengan 1368 dikali 0,25. 0,25 itu didapat dari 25 cm dijadikan meter. V sama dengan 342 meter per sekon. Jadi dari soal ini V-nya adalah 342 meter per sekon. Sebuah sirene pada mobil pemadam kebakaran dengan frekuensi 2000 Hz mendekati seseorang yang memancarkan bunyi dengan frekuensi yang sama, bergerak mendekati mobil pemadam kebakaran atau saling mendekati. Jika pemadam kebakaran mendekat dengan kecepatan 30 meter per sekon dan pendengar mendekat dengan kecepatan 20 meter per sekon, maka pelayangan bunyi yang didengar oleh pendengar adalah diketahui V sama dengan 340, Fs sama dengan 2000, Vp sama dengan 20, Vs sama dengan 30. Yang ditanyakan adalah delta F. Bagaimana mencari delta F? Sebelum menggunakan rumus delta F, kita harus mengetahui Fp-nya dulu. Jadi untuk rumus Fp adalah Fp sama dengan V ditambah Vp per V dikurang Vs dikali Fs. Fp sama dengan 340 ditambah 20 per 340 dikurang 30 dikali 2000. Fp sama dengan
360/310 dikali 2000. Fp sama dengan 2322,58 Hz. Itu adalah hasil P yang dimana itu untuk mencari rumus delta F. Delta F sama dengan Fp dikurang Fs. Delta F sama dengan 2000 dikurang 2322,58. Delta F sama dengan 322,58 Hz. Jadi, dari soal ini, delta F diketahui 322,58 Hz. Dan Fp-nya 2322,58 Hz. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum